Sekalipun pandemi begitu mengamuk, tapi Tuhan beserta kita. Kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita buka dari Injil Matius 8. Ada angin ribut yang diredakan. Pada ayat 23 firman Tuhan berkata, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Perhatikan apa yang dikatakan. Tuhan Yesus naik ke dalam perahu, diikuti oleh murid-muridnya. Di dalam kehidupan kita, perahu kehidupan kita, Tuhan Yesus naik ke dalam perahu kita dan kita mengikuti Dia. Alkitab berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Pada tahun 2020, sekonyong-konyong pada bulan Februari Maret, sekonyong-konyong pandemi COVID-19 ini, dia mengamuk. Angin ribut itu masuk di dalam kehidupan, di dalam danau kehidupan kita. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Jadi perahu daripada kita dihajar oleh gelombang. Tetapi mari kita perhatikan. Di sini dikatakan, tetapi Yesus tidur. Bayangkan begitu dihantam oleh gelombang, begitu ribut, angin, taufan, gelombang, danau itu tidak tenang. Tapi Yesus itu tidur. Sama sekali tidak terganggu dengan badai. Nah, ini kita harus belajar. Karena di dalam hidup kita, silih berganti, badai itu datang. Karena Tuhan sedang mengajar kita dan melatih kita untuk menjadi kuat. Tuhan mendisiplin kita supaya mata kita tertuju kepada apa yang Dia katakan dan apa yang Dia janjikan. Firman Tuhan berkata di sini, maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ini perkataan daripada murid-murid. Tuhan, tolonglah. Biarlah dalam hidup ini, kalau ada badai, kita belajar datang pada Tuhan dan berkata kepada Dia, tolonglah, Tuhan, tolonglah. Saya ingat ada cerita tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu adalah raja dari segala burung-burung. Nah, tapi ada satu burung gagak, yang berani berada di atas punggung burung Raja Wali. Dan apa yang dibuat oleh burung gagak itu? Dia petok-petak. Dia ketok-ketok itu kepala, dia cabut-cabut itu bulu daripada burung Raja Wali itu. Kan itu mengganggu. Tapi apa yang dibuat oleh burung Raja Wali ini? Dia naik, dia terbang tinggi, dan udara mulai menipis. Burung gagak ini tidak sanggup. Dia naik lagi lebih tinggi, dan akhirnya jatuh burung gagak itu. Di dalam kehidupan kita ada yang mengganggu kita, kepetak-petok. Tapi mari kita belajar terbang dengan iman, naik ke tempat yang tinggi, di mana Tuhan mau kita berada, di mana iman kita pasti menang kalau kita naik ke tempat yang tinggi. Dan semua masalah yang coba petak-petok
dia pasti jatuh. Karena kalau kita berada bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa, di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus, apapun akan gugur daripada kehidupan kita. Karena kita bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita sendiri. Masa COVID saat ini, masa pandemi ini, bayangkan betapa orang khawatir. Yang kaya takut jadi miskin. Yang miskin takut gak punya makanan. Yang sehat takut sakit. Yang sakit takut mati. Yang berhasil takut tidak beruntung lagi. Jadi orang itu makin hari takut. Orang yang berhutang takut dia yang bisa bayar. Orang yang kerja takut kehilangan pekerjaan. Orang yang kehilangan pekerjaan takut gak bisa bayar ini bayar itu. Saya teringat akan satu pengusaha. Dia dapat proyek dan dia sangat bahagia karena dia dapat proyek. Dan proyek itu dia membangun akan hotel berbintang 5 dan pasti keuntungannya luar biasa. Pada masa COVID yang awal, pandemi ini yang awal, tiba-tiba kontraknya dibatalkan. Ampun, dia kecewa. Dia sangat amat kecewa. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dia mengalami ini, dia bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan kalau dia dapat itu proyek. Berapa yang akan dia pinjam ke bank? Berapa dia akan rugi? Berapa banyak yang akan merongrong keuangan dia? Bahkan dia akan pahit. Jadi kadangkala di dalam hidup kita, kita alami seperti pandemi secara rohani di dalam hidup kita. Tetapi di balik kesulitan itu, ada berkat, ada rahmat, ada karunia, ada kasih yang Tuhan siapkan bagi kita. Jangan kita fokus kepada negatif, tapi arahkan matamu, buka matamu lebar-lebar, dan arahkan matamu kepada kebaikan Tuhan. Di balik setiap masalah ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Firman Tuhan pada ayat 26 berkata begini. Ia berkata kepada mereka, perhatikan apa yang dia katakan. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kita tahu bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Mengapa kita takut? Kita tahu bahwa Tuhan beserta kita tahun 2020. Dan kalau kita menyeberang ke 2021, Tuhan ada juga pada kita, menyertai kita. Mengapa kita bimbang? Mengapa kita ragukan Tuhan? Mengapa kita tidak percaya apa yang Dia janjikan? Orang sehat ketakutan banget saat ini mau sakit. Orang yang kaya takut jadi miskin. Tapi dia ingat, dulu kan dia berhasil karena Tuhan yang beri kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan karena skill dia, bukan karena keterampilan dia, tapi anugerah besar dari Tuhan membuat orang berhasil, beruntung, dan kaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita minta tolong kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, Yesus sanggup menghardik. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Belajar supaya hati ini teduh. Jangan arahkan perhatianmu kepada yang menakutkan. Sehingga Tuhan berkata, mengapa? Kamu tahu aku ada di dalam perahu kehidupanmu. Kamu tahu aku menyertai engkau. Kamu tahu aku yang berkata jangan takut. Mengapa? Dan mengapa kita takut?
Tuhan mau mengajar kita dalam keadaan apapun. Kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Memang pada tahun 2020 ada yang kehilangan kekasih. Memang pada tahun 2020 ada sesuatu dia kehilangan. Tapi ketahuilah, di balik semua ini Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Dan Tuhanlah yang menghardik angin di danau itu sehingga menjadi teduh sekali. Kita minta Tuhan, minta tolong kepada Tuhan pada tahun 2021 biar menjadi teduh sekali. Saya percaya kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan dengar. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi jangan serahkan, ambil lagi, serahkan, ambil lagi. Tapi belajar, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kalau dia bertindak, dia jadikan teduh, tenang, damai sekali. Tuhan Yesus itu baik. Karena dari awal dia lahir sampai pun dia pulang ke rumah Bapa, selalu dan selalu malaikat berkata, jangan takut, Tuhan besertamu. Kepada Bunda Maria juga dikatakan, jangan takut. Dan mari kita jadi Bunda Maria pada akhir zaman, di mana Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu tidak percaya? Mulai hari ini kita ambil keputusan, aku mau percaya pada janjimu. Aku tidak mau memberi tempat di dalam pikiranku disewa oleh si iblis. Kita kasih iblis indekos di dalam pikiran kita. Tapi biar seluruh pikiran kita dan iman kita occupy, dikuasai, dikendalikan oleh Allah semesta alam, Bapa yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Kita masuk dalam tahun 2021 dengan berkat, rahmat, kasih, keberhasilan daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, mengapa? Dan mulai saat ini kita jawab pada Tuhan, aku tidak takut lagi. Aku percaya kepadamu. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, selamat 2021. Biar berkat itu tercurah pada kita sekalian. Amin.